kita pernah dengar cerita seorang yang sangat masyhur, namanya cerita Qais dan Laila. Orang mengenalnya cerita Laila Majnun. Ada yang mengatakan ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Syair-syairnya cerita Qais dan Laila. Berarti cerita ini ditulis sebelum Imam Ghazali menulis kitab Ihya. Banyak yang mengatakan penulisnya adalah seorang ulama yang sekarang makbarahnya, darihnya ada di negara namanya Azerbaijan. Saat saya ke Azerbaijan, saya coba tanya sama duta besar, di mana itu makamnya, darihnya, makbarahnya Nizami, penulis cerita Qais Laila. Ada yang mengatakan ini cerita ya fiktif, menggambarkan bagaimana seseorang yang selalu memikirkan orang yang dicintainya. Walaupun yang digambarkan adalah Laila, perempuan, seorang wanita, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah keindahan Laila. Qais adalah makhluk, Laila itu gambarannya adalah kecintaan seseorang pada Allah Tuhannya. Qais disebut Majnun, tergila-gila, karena dia selalu memikirkan Laila sampai setiap sesuatu yang berhubungan dengan Laila, dia sebut, dia kejar, dia cintai. Satu cerita yang masyhur. Qais satu hari melihat anjingnya Laila lewat. Dikejar-kejar itu anjingnya Laila sambil berkata, Laila, 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 Laila. Saya tidak tahu apakah ini yang kemudian jadi lagu Laila, Laila, Laila. Wallahu a'lam itu, saya tidak tahu. Tapi dia kejar, Laila, Laila, Laila. Dikejar itu anjingnya. Rupanya anjing itu lari melewati satu taman, sekelompok orang sedang sholat. Sekelompok orang. Qais terus mengejar anjing itu sambil berkata, Laila, 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 Laila. Saudara-saudara, kalau ini yang dimaksud adalah Allah, mungkin yang dimaksud Qais mengingat, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Orang yang sholat ini marah melihat Qais mengejar anjing itu. Begitu salam, Qais dipanggil, Qais, sini. Di mana pikiranmu? Kami sedang sholat, kau mengejar anjing sambil mengatakan, Laila, Laila, Laila. Kata Qais, minta maaf Pak Ustadz. Minta maaf Pak Haji, minta maaf Tuan Guru. Saya sungguh tidak menyadari kehadiran bapak-bapak yang sedang sholat. Karena saya fokus mengejar anjingnya Laila, kekasih saya. Yang saya bingung, Anda sedang sholat, kenapa melihat saya mengejar anjing? Katanya. Subhanallah, ini sindiran halus sekali. Sindiran halus. Sing sembayang malah ora khusyuk. Sing sembayang malah mboten khusyuk. Saudara-saudara, itu Laila. Nah, kecintaan Qais pada Laila ini sudah tidak masuk akal menurut orang. Bahkan Al-Ghazali mengutip syairnya Qais dalam kitab Ihya pada saat Qais dibilang gila, Majnun. Kita tahunya Laila Majnun. Sebagian mengatakan Majnun Laila. Ini yang gila Qais bukan Lailanya. Setiap Qais masuk ke kampungnya Laila. Sebut kampungnya niku. Niki kampungnya apa Pak Wali niki? Hah? Triwung. Masya Allah. Laila niku tiang Triwung misalnya. Nah, saya supaya kelihatan kayak orang Jawa, Bib. Ngomong Jawa, sitik-sitik nggih. Nggih. Di sini tapi bukan Jawa, bahasanya Madura ya. Madura. Saudara-saudara, ketika Qais masuk ke kampung Triwung, begitu lihat gapura di kampung itu, dia langsung peluk, dicium. Semakin mendekat rumah Laila, semua diciumi sampai rumah Laila dipeluk. Kata Qais, biarlah orang menganggap saya gila. Saya tahu itu rumah, tapi tahulah Anda-anda yang menganggap saya gila. Saya menciumi rumah itu bukan cinta pada rumah itu, tapi karena saya mencintai orang yang tinggal di rumah itu, yakni Laila. Amurru ala diyara Laila. Uqabbilu dhal jidari wa dhal jidara. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi.
walakin hubbu man sakanad diyara. Masya Allah. Kalau bukan ada di kitab Ihya, saya nggak berani mau. Karena saya ngaji kitab itu saya baca. Berarti ini maknanya dalam. Saudara-saudara, banyak orang yang dianggap musyrik ketika dia pergi ke Ka'bah, lalu dia memeluk Ka'bah. Banyak orang dianggap musyrik ketika dia sampai ke makbarah Nabi, ziarah ke makam Nabi, lalu dia menangis memegangi, Masya Allah, hadrah, di mana kita berziarah lewat Babus Salam. Lalu musyrik. Nanti kalau Anda dikatakan musyrik, jawablah seperti Qais menjawab, aku tahu yang aku cintai bukan Ka'bah ini. Yang aku cintai bukan bangunan ini. Yang aku cintai adalah Allah Rabbul Ka'bah. Yang aku cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasadnya ada di dalam bangunan ini.